Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata adalah pahlawan nasional yang dijuluki Si Jalak Harupat. Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang mengabdikan hidupnya kepada bangsa. Wajah pahlawan Otto Iskandar Dinata diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp20.000 yang dikeluarkan pertama kali oleh Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember tahun 2004. Otto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang, Dayakolot, Bandung pada tanggal 31 Maret 1879. Dia adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Otto merupakan keturunan bangsawan Sunda. Keluarganya memiliki rumah paling megah sekaligus besar di daerah Bojongsoang. Ayahnya yang bernama Raden Haji Rahmat Adam adalah seorang kepala desa di Bojongsoang. Bojongsoang kini terletak di wilayah Kabupaten Bandung. Kawasan yang lekat dengan pemberitaan banjir ini berada tidak jauh dari Dayakolot atau kota tua bekas pusat pemerintahan Bandung sebelum pindah ke kawasan yang sekarang berada di Jalan Asia Afrika. Silsilah dari garis ayah. Otto Iskandar Dinata adalah putra dari Nata Atmaja. Sesudah menunaikan rukun Islam yang kelima atau naik haji, namanya dirubah menjadi Raden Haji Adam Rahmat dan menjabat sebagai kepala desa Bojongsoang. Raden Haji Adam Rahmat menikah dengan Nyi Raden Siti Hidayah. Kakak Otto Iskandar Dinata ada 2 orang, yaitu bernama Ating Atma Dinata dan Pandu Prawira Dinata. Otto sendiri adalah anak yang ketiga dari 9 bersaudara. Di waktu masih kecil, Otto Iskandar Dinata sangat disayangi, tetapi ia tidak bersikap manja dan kolokan. Setelah Otto Iskandar Dinata berumur 7 tahun, ia dimasukkan ayahnya di HIS atau Holland Inland School di Bandung. HIS adalah sekolah dasar pada zaman Hindia Belanda. Otto Iskandar Dinata termasuk anak yang pintar, tetapi ia tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Otto suka memberi bimbingan kepada teman-temannya yang tidak begitu pandai. Otto juga pandai menabuh gamelan dan menari Sunda. Otto Iskandar Dinata juga gemar berlatih sandiwara. Ia seringkali giat mengurus dan mengatur pertunjukan sandiwara. Kadang-kadang malah ikut sebagai pemain. Sepak bola atau bola kaki adalah cabang olahraga yang paling disukainya. Otto Iskandar Dinata memperkuat kesebelasan sekolahnya. Setelah menyelesaikan pelajaran di sekolah dasar, dia melanjutkan ke Quick School Onderbouw atau sekolah guru bagian pertama di Bandung. Ia sekolah guru bukan karena terpaksa, tetapi karena kemauannya sendiri. Ia berpendirian bahwa menjadi guru itu mulia. Tugas guru itu meminta kesabaran, ketekunan, serta pengabdian yang besar. Guru mencerdaskan murid-murid dan rakyat. Setelah lulus, kemudian ia melanjutkan ke Hoger Quick School atau sekolah guru atas di Purworejo, Jawa Tengah. Selain berotak cemerlang, Otto juga dikenal bernyali tinggi. Tidak suka berbasa-basi, terutama dalam mengungkapkan pikiran dan isi hatinya. Karakter itulah yang memunculkan istilah Si Jalak Harupat sebagai julukan bagi Otto Iskandar Dinata. Si Jalak Harupat adalah sebutan untuk ayam jantan yang kuat, pemberani, bersuara nyaring saat berkokok, dan sebagai ayam aduan, ia adalah ayam jago yang sangat sulit dikalahkan. Nama ini juga disematkan untuk nama stadion di Kota Kembang, Stadion Si Jalak Harupat.
yang menjadi markas klub kebanggaan masyarakat Sunda, Persib Bandung. Otto sendiri sangat suka sepak bola, sempat menjadi wasit dan pernah memimpin Persib yang dibentuk sejak tahun 1933 berdasarkan buku sejarah pemikiran Indonesia sampai dengan tahun 1945 karangan Umasih yang terbit tahun 2006. Pada tahun 1920, Otto Iskandar Dinata lulus dari sekolah guru bagian atas di Purworejo. Mula-mula, Otto ditugaskan sebagai guru sekolah dasar di Banjarnegara dan menjalankan tugas ini dengan baik. Melalui pendidikan, rakyat Indonesia dapat dididik menjadi manusia yang berilmu dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Otto menjalani tugas dengan penuh dedikasi. Otto sadar dengan pendidikan bangsanya dapat menjadi bangsa berilmu dan mengerti tugas serta tanggung jawab terhadap tanah air. Selain memberikan pelajaran, Otto juga menanamkan perasaan kebangsaan sesuai dengan perkembangan jiwa murid-muridnya. Ia telah mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang guru. Suatu ketika, Otto Iskandar Dinata berkenalan dengan seorang pemudi bernama Raden Ajeng Sukirah, yang tak lain adalah murid-muridnya sendiri. Perkenalan itu bukanlah perkenalan biasa, tapi perkenalan yang istimewa. Dari hasil perkenalan tersebut, timbullah perasaan cinta. Tetapi pemuda Otto dan pemudi Sukirah terpaksa harus berpisah sementara. Karena Otto Iskandar Dinata dipindahkan ke Bandung pada tahun 1921. Walaupun tempat berjauhan, tetapi hati tetap dekat. Mereka saling berhubungan dengan perantara surat menyurat. Pada April tahun 1923, di Bandung, berlangsunglah pesta pernikahan Otto Iskandar Dinata yang 10 tahun lebih tua dengan Raden Ajeng Sukirah, putri asisten Wedana di Banjarnegara. Selama bertugas di Bandung, Otto Iskandar Dinata tetap menunjukkan pribadinya dan tidak melepaskan cita-cita kebangsaannya. Keyakinan politiknya telah matang dan dia bercita-cita melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saat muda, Otto Iskandar Dinata sering membaca harian The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker, pendiri Indis Partai yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun saat itu ia membacanya secara sembunyi-sembunyi karena ada larangan untuk membaca surat kabar tersebut. Pada tahun 1924, Otto Iskandar dipindahkan ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di kota batik itu, Otto tetap giat membimbing rakyat agar mempunyai kesadaran nasional. Dalam kehidupan berumah tangga, Otto Iskandar Dinata adalah seorang suami dan ayah yang baik. Istrinya boleh mengikuti perkumpulan wanita ketika belum mempunyai anak. Waktu masih gadis, Ibu Sukirah memang giat dalam organisasi. Ia pernah menjadi sekretaris Persatuan Istri di daerahnya. Pada tahun 1925, Otto Iskandar Dinata memutuskan terjun ke organisasi Budi Utomo. Berkat aktivitasnya yang menarik perhatian masyarakat Pekalongan, Otto pun dipercaya untuk menjadi anggota Gimenterat atau Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Otto berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan dan merangkap sebagai Komisaris Hofbestur Budi Utomo. Otto menjadi tokoh ningrat Sunda yang berada di antara ningrat Jawa, karena Budi Utomo dibentuk oleh mahasiswa Stovia yang beretnis Jawa. Saat aktif di organisasi ini, aktivitas Otto terus diawasi oleh pemerintah. Otto yang menyadari bahwa sedang diawasi, justru mengajak sang reserse mata-mata untuk ikut bergabung dalam rapat tersebut. Ia berani membeberkan praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh pemerintah jajahan terhadap rakyat Indonesia.
Namun kecaman yang Otto berikan ini tidaklah diterima oleh residen Pekalongan, seorang Belanda. Residen Pekalongan yang merupakan seorang Belanda segera mencatat nama Otto dalam buku hitamnya. Buku itu berisi nama-nama pemimpin yang sewaktu-waktu akan dibuang ke Bovendigul di Irian. Tetapi Otto tidak takut. Dengan berani, Otto membela dirinya, menceritakan tentang nasib bangsa yang hidup susah. Akhirnya, Residen Pekalongan merasa kalah. Dewan Kota dan rakyat Pekalongan berdiri di belakang Otto. Perselisihan antara Otto dan Residen Pekalongan ini berakhir dengan kemenangan. Nama Otto makin naik dan harum. Oleh karena itu, Otto makin dikenal dan dicintai oleh rakyat. Tetapi karena takut pengaruh Otto akan makin besar di Pekalongan, pada tahun 1928 Otto dipindahkan ke Jakarta. Sebelum pindah, ia masih sempat memprakarsai berdirinya Sekolah Kartini. Di Jakarta, Otto Iskandar Dinata bekerja sebagai guru His Muhammadiyah. Kegiatan di bidang politik pun diteruskannya. Ia masuk menjadi anggota Paguyuban Pasundan pada tahun 1928. Tidak lama kemudian, pada tahun 1929, ia terpilih menjadi ketua organisasi ini. Berkat kepemimpinan Otto Iskandar Dinata, Paguyuban Pasundan semakin berkembang, terutama di bidang kemasyarakatan, ekonomi, dan kebudayaan. Karena akhirnya organisasi ini berhasil mendirikan sekolah sampai bank. Pada tahun 1930, Otto Iskandar Dinata terpilih menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat mewakili Paguyuban Pasundan. Ia menjabat selama 3 periode, yakni 1930 sampai 1934, tahun 1935 sampai 1938, dan tahun 1939 sampai tahun 1941. Kala itu, ia tak segan memperlihatkan keberaniannya dalam mengancam pemerintah. Dalam sebuah pidatonya, Otto Iskandar Dinata pernah berkata, "Tetapi saya percaya bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara 2 kemungkinan, menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan." Pidatonya tersebut yang kemudian membuat dirinya diturunkan dari mimbar oleh ketua Volksraad. Bukan hanya sekali 2 kali saja, memang ia berbicara keras ketika berpidato. Namun, hal itu rupanya jadi bumerang tersendiri untuknya, sampai pada akhirnya menyebabkan dirinya ditarik dari Volksraad. Suara lantangnya yang kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah kolonial selama berperan sebagai wakil rakyat semakin menegaskan bahwa julukan si Jalak Harupat memang pantas disematkan kepada Otto Iskandar Dinata. Otto menyadari betapa pentingnya suatu alat untuk menyebarluaskan cita-cita perjuangannya. Itulah sebabnya pada tahun 1931 diterbitkan di Bandung suatu warta harian berbahasa Sunda yang bernama Sifat Tahunan. Surat kabar ini seringkali mengecam hal-hal yang tidak baik, manual kepincangan pemerintah Hindia Belanda, dan juga berguna bagi kemajuan rakyat dalam bidang ekonomi, pertanian, dan pendidikan. Otto Iskandar Dinata menyokong petisi yang diajukan di Volksraad pada tanggal 15 Juli 1936 dan diterima dengan kemenangan suara yang tipis, namun pemerintah menolaknya. Pada tanggal 13 sampai 14 September 1941 di Yogyakarta diadakan konferensi GAPI. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin-pemimpin terkemuka, yaitu diantaranya Abi Kuno, Sukaryo Wiryo Pranata, Otto Iskandar Dinata,
Mr. Sartono dan I.E. Kasisno, yang kemudian dibentuklah suatu parlementer di luar Porsat, yaitu Majelis Rakyat Indonesia. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1941. Otto Iskandar Dinata duduk dalam majelis ini sebagai wakil GAPI. Badan ini dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda tidak mengakui badan ini secara resmi. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena pada saat itu Belanda sedang sibuk menghadapi musuh yang lebih besar di Eropa, yakni Nazi Jerman, dan di Asia, yakni Jepang, telah siap menyerang hingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan tuntutan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Dan pendapat Otto Iskandar Dinata mulai dibenarkan dan siap berniat mengadakan milisi di Indonesia. Jepang telah siap-siap menyerbu Indonesia. Ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, setelah menyerahnya Belanda pada tahun 1942, Jepang membubarkan partai-partai politik dan semua organisasi, tidak terkecuali Paguyuban Pasundan. Untuk menyelamatkan harta kekayaan organisasi itu, Otto mendirikan badan usaha Pasundan yang dipimpin oleh Sanusi Harjadinata. Otto Iskandar Dinata beralih ke bidang jurnalistik dengan memimpin Surat Kabar Cahaya pada tahun 1942 sampai 1945. Jurnalistik sebenarnya bukan bidang yang benar-benar baru, karena ia sempat terlibat di Sifat Tahunan, surat kabar yang diterbitkan Paguyuban Pasundan pada tahun 1931. Surat kabar dan medan perjuangan politik di zaman pergerakan memang tidak terpisahkan. Otto tidak dapat mengelak kerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang, walaupun hati kecilnya tidak menyukai pemerintahan ini. Ia duduk dalam Putra, Pusat Tenaga Rakyat, di bawah pimpinan 4 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian diangkat menjadi anggota Jawa Hokokai atau Badan Kebaktian Rakyat Jawa. Pada waktu Jepang meresmikan berdirinya Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Otto menyokong usaha itu. Bahkan putra sulungnya, Sentot, dimasukkan pula dalam PETA. Seperti pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya, Otto mempunyai maksud dengan PETA sebagai persiapan untuk merebut dan kelak mempertahankan kemerdekaan. Otto Iskandar Dinata duduk pula sebagai anggota Chuo Sangihin, semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Semula, Jepang merencanakan badan ini untuk membantu mereka, tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Oleh karenanya, badan itu dibubarkan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang di medan perang sejak tahun 1943 menyebabkan mereka bersikap merangkul penduduk yang mereka jajah. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya. Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan janji bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk itu, dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Otto Iskandar Dinata duduk di badan ini sebagai anggota, yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945 bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya. Kemudian BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Situasi berkembang dengan cepat. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan 3 hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang malam harinya, dipilih Presiden dan Wakil Presiden. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Usul itu diterima secara aklamasi. Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia pertama yang berbentuk kabinet presidentil, Otto Iskandar Dinata bersama dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Amir, Wahid Hashim, Mr. Sartono, dan A.A. Maramis terpilih menjadi anggota kabinet dengan posisi sebagai Menteri Negara non-portofolio yang bertugas mengurusi berbagai persoalan. Salah satunya sektor keamanan, termasuk mengkoordinir pembentukan tentara negara yang awalnya bernama Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR pada saat itu menjadi masalah yang sangat serius karena melibatkan banyak pihak dari latar belakang militer yang beragam, seperti ex-anggota PETA dan Heiho bentukan Jepang, ex-KNIL bentukan Belanda, dan para laskar-laskar dengan latar belakang yang bermacam-macam. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para ex-tentara dengan latar belakang yang beragam tersebut menjadi satu tubuh PKR. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Mereka cenderung tidak menyukai gaya diplomasi untuk peralihan pemerintahan sepenuhnya dari Jepang, seperti yang diusahakan oleh Otto dan pemerintahan Republik. Dan mereka memilih bertindak lebih frontal. Kendati belum sepenuhnya terbukti, hal inilah yang disinyalir menjadi penyebab nasib naas yang nantinya akan menimpa Otto Iskandar Dinata. Tenaga Otto masih diperlukan dalam membangun negara yang baru berdiri itu. Tetapi pada saat itu pula musibah menimpanya. Sekelompok orang yang tidak menyukainya menyusun rencana untuk melenyapkannya. Fitnah pun tersebar mengenai dirinya yang disebut sebagai mata-mata Belanda. Tih Amini, salah satu seorang putri Otto, yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya penculikan tersebut, dalam sepucuk surat kepada ibunya, Raden Ajeng Sukirah, sang ayah mengeluhkan dirinya sedang difitnah. Seseorang beruntung keluhan Otto itu sempat diabadikan oleh Nina Herlina Lubis dalam bukunya Si Jalak Harupat, biografi Otto Iskandar Dinata 1897 sampai 1945. Sepertinya Bapak tengah mendapat ujian dari Tuhan. Tiada cara lain selain pasrah kepada takdirnya. Dalam situasi seperti ini, tentu saja saya ada dalam kondisi prihatin karena tengah difitnah orang lain. Demikian dalam surat Otto yang aslinya berbahasa Sunda itu. Suatu hari di Jalan Kapas nomor 2 pada Desember 1945, Sanusi Harja Dinata tengah berbincang akrab dengan Otto. Kemudian beberapa pemuda mendatangi mereka berdua. Setelah berbincang sebentar, para pemuda yang nampaknya berasal dari satu kelompok laskar tersebut kemudian membawa Otto entah kemana. Sejak itulah Otto menghilang dari peredaran. Berdasarkan kesaksian Mujitaba bin Murkam, salah seorang anggota Laskar Hitam yang menjadi satu-satunya pelaku yang diadili pada tanggal 16 Agustus 1958 atas kasus kematian Otto Iskandar Dinata, para pemuda itu membawa Otto ke rumah tahanan Tanah Tinggi. Dari situ, dia lantas dipindahkan ke penjara polisi di Tangerang. Otto kemudian diserahkan kepada Laskar Hitam dan ia dieksekusi pada pertengahan Desember 1945 di suatu tempat di pantai daerah Mauk, Tangerang, Banten. Kematian Otto Iskandar Dinata meninggalkan misteri lain bagi Laskar Hitam. Menurut sejarawan Lifde Yahya dalam bukunya yang berjudul
Otto Iskandar-Dinata, The Untold Stories, Laskar Hitam merupakan unit khusus dari pasukan berani mati pimpinan Abdullah, salah satu pendukung kuat Ahmad Khairun, seorang komunis yang mendirikan Republik Tangerang pada tanggal 18 Oktober 1945. Belakangan, gerakan separatis ini kemudian berhasil ditumpas oleh Indonesia. Anggota Laskar Hitam yang menculik Otto tersebut, menurut Lipde Yahya, termakan desas-desus yang disebarkan agen-agen Nika bahwa Otto adalah mata-mata Belanda. Tujuan Nika menyebarkan isu ini tentu saja untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi upaya rekolonisasi Belanda. Ada juga pendapat lain jika Otto menguasai uang dengan jumlah yang sangat banyak hasil pemberian Jepang, sehingga hal tersebut membuat para penculik berniat untuk merampoknya. Tuduhan Otto sebagai mata-mata Belanda tentu saja tidak masuk akal, karena Otto yang sangat republikan dan loyal kepada Soekarno-Hatta, hal tersebut sangat jauh panggang dari api. Otto Iskandar-Dinata tak lebih dari korban intrik politik saat itu. Pendapat Lip diperkuat oleh Atih Amini, salah seorang putri Otto Iskandar-Dinata, yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya penculikan tersebut, dalam sepucuk surat kepada ibunya, istri Otto Iskandar-Dinata, Raden Ajeng Sukira, sang ayah mengeluhkan dirinya sedang difitnah seseorang yang tidak dikenal. Sejarah Asfi Warman Adam berpendapat bahwa Laskar Hitam tidak memiliki ideologi yang jelas. Hingga saat ini, jasad Otto Iskandar-Dinata masih belum ditemukan. Akhirnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai hari meninggalnya Otto Iskandar-Dinata dan melakukan pemakaman simbolik pada tanggal 21 Desember 1945. Pada April 1923, Otto Iskandar-Dinata menikah dengan Raden Ajeng Sukirah di Bandung. Raden Ajeng Sukirah adalah putri asisten Wedana di Banjarnegara. Dari pernikahannya, ia memiliki 11 orang anak yang terdiri dari 4 laki-laki dan 7 perempuan. Anak pertamanya adalah laki-laki bernama Sentot. Sedangkan salah satu nama anak perempuannya adalah Atih Amini yang mengabadikan keluhan Otto Iskandar-Dinata kepada Nina Herlina Lubis dalam bukunya Si Jalak Harupat, Biografi Otto Iskandar-Dinata tahun 1897 sampai 1945. Jenazah Otto Iskandar-Dinata tidak pernah ditemukan setelah kematiannya. Maka dari itu, pada tanggal 20 Desember 1952, diadakan upacara pemakaman Otto Iskandar-Dinata di Bandung. Peti mati yang dikerumuni oleh ribuan warga Bandung tersebut tidak berisi jenazahnya, melainkan berisi pasir dan air laut Pantai Mauk, Tangerang, Banten, yang konon menjadi lokasi ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ribuan orang yang menampakkan roman berduka melepas kepergian seorang tokoh terkemuka masyarakat Sunda untuk selama-lamanya, Raden Otto Iskandar-Dinata. Peti tersebut akhirnya dimakamkan di Lembang, Bandung. Sekarang Taman Makam Pahlawan Otto Iskandar-Dinata di Jalan Raya Lembang, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Atas jasa-jasanya, Otto Iskandar-Dinata ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 08088-TK-1973 tanggal 6 November 1973. Sosok Otto Iskandar-Dinata juga diabadikan di uang pecahan Rp20.000 emisi tahun 2004.
Namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai tempat. Juga sebagai nama Stadion Sijalak Harupat, markas Klub Persib Bandung. Demikianlah silsilah dan biografi Otto Iskandar Dinata yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.